Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat belasan tersangka, termasuk Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, dan juga suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Guys, ada berita yang tidak baik nih, ini sangat mengerikan bahwa salah satu mega bintang superstar yang ada di Indonesia, itu ternyata suaminya sekarang menjadi tersangka dengan kasus dugaan korupsi merugikan keuangan negara senilai lebih dari 200 triliun. Gila, ini jumlah yang sangat fantastis. Kenapa? Karena dengan duit yang sama lu bisa bikin pabrik Nvidia, microchip di Indonesia. Should you spend to develop? The very first one, the R&D budget of this generation is probably something like $10 billion. Lu bisa bersaing nih dengan Intel kalau dengan duit yang sama diinvestasikan bikin pabrik microchip prosesor. Wah, Indonesia udah jadi negara nomor 1. Sayangnya ya, kita sibuk membiayai Crazy Rich ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Salah satu contohnya apa? Membelikan jet pribadi kepada anak pertama. Bukan apa coba? Nilainya nggak tanggung-tanggung lagi. Diduga itu sampai 428 miliar. Buat bocil yang belum bisa bedain warna merah, biru, dan kuning tiba-tiba dapat pesawat jet pribadi. Buat apa? Dan yang lebih ngeri lagi ya, kasus korupsi yang berhubungan dengan tata niaga pengelolaan timah ini. Ternyata lokasinya itu nggak begitu jauh loh dari Jakarta. Karena apa? Kejadiannya deket banget, ada di Pulau Bangka, Belitung. Jadi ini seharusnya bisa diawasin dong. Jadi lu bayangin ya, yang jaraknya dekat dari Jakarta aja selama ini tidak tercium. Lah, apalagi yang lokasinya jauh-jauh di luar sana, jangan-jangan korupsinya udah kuadriliun, cuman gak kelihatan aja dan gak kedengaran karena lokasinya jauh dari Jakarta. Halo guys, kita sekarang udah masuk ke serial Sekolah Saham Benix yang keempat. Thank you banget buat teman-teman yang udah kasih feedbacknya, sehingga nanti di season 4 ini ada hal yang baru nih. Tetap kita akan belajar fundamental investasi, kita akan belajar gimana cara mengevaluasi sebuah perusahaan, gimana cara menghitung aset sebenarnya dari sebuah perusahaan, gimana cara kita memproyeksikan potensi growth sebuah perusahaan. Nah, itu yang kita ajarkan di dalam fundamental investing di Sekolah Saham Benix. Jadi teman-teman akan diajarkan bagaimana cara mengevaluasi sebuah perusahaan. So buat kamu yang belum sempat ikutan Sekolah Saham Benix season 4 akan segera dimulai dan kamu harus segera daftar. Kenapa? Karena buat teman-teman yang daftar sebelum tanggal 25 April 2024 kamu akan mendapatkan diskon senilai 25%. So buruan daftar ya guys, jangan sampai ketinggalan karena di season 4 ini kita akan membahas hal yang baru dan lebih menarik tentang saham luar negeri. Gimana cara belinya dan gimana cara mengevaluasinya dan update tentang portofolio saham Benix yang ada di Amerika Serikat. Nah buat kamu juga yang penasaran ya gimana caranya kita investasi dan mengevaluasi saham-saham di Amerika Serikat, segera daftar Sekolah Saham Benix season 4. Jangan sampai ketinggalan ya guys, karena kita juga akan membahas beberapa emiten yang sepertinya menarik nih untuk dikaji lebih dalam lagi sebelum presiden yang baru naik. So tunggu apa lagi ya guys, segera daftarkan dirimu di Sekolah Saham Benix season 4 melalui link yang ada di bawah ini. Sampai ketemu, bye-bye. Nah, sebetulnya guys, kalau menurut gue ini salah satu kasus yang unik ya. Kalau betul memang terjadi kegiatan korupsi yang merugikan negara, menurut gue ini salah satu kejadian yang sangat unik. Bahwa apa? Karena kerugian yang ditulis di media massa 270 triliunan itu mayoritas adalah kerugian ekologis. Hitung-hitungan ini dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2014. Dalam kasus ini sendiri, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar 183 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74 triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai 12 triliun. Nah kalau teman-teman lihat ya daftar tersangkanya itu banyak banget ya, panjang banget ya. Mayoritas ya masih ada berhubungan juga dengan mantan-mantan direktur ya yang ada di PT Timah Tbk itu sendiri. Dan selain itu ada juga ya pengusaha-pengusaha tambang, pengusaha-pengusaha smelter yang ada di sana. Salah satu juga yang bikin heboh adalah karena salah satu yang dijadikan tersangka itu namanya Harvey Muiz. Adalah suami dari bintang film yang namanya Sandra Dewi. Jadi akhirnya kasus ini pun jadi viral dan meledak. Terus gimana sih sebetulnya metode korupsi di bidang yang berhubungan dengan timah ya? Gue bisa kasih sedikit cerita ya, karena gue kebetulan pernah ditawarkan buat investasi nih di salah satu perusahaan timah yang ada di kepulauan yang ada di Kazakhstan. Nah di situ gimana metodenya? Metodenya begini, lu tau ya kalau di Bangka Belitung itu
yang memegang IUP ya atau izin usaha pertambangan itu namanya PT Timah Tbk itu sendiri. Nah mereka punya banyak wilayah yang mengandung timah, tapi mereka nggak punya cukup modal tuh buat mengolah itu semua. Akibatnya apa? Ada bermunculan banyak ide-ide brilian gimana caranya supaya memanfaatkan tenaga-tenaga murah dari rakyat-rakyat, penambang-penambang rakyat, penambang-penambang ilegal supaya bisa meningkatkan sumber daya produksi, sumber daya timah itu sendiri. Nah akhirnya banyak tuh perusahaan-perusahaan yang ditawarkan, dan gue yakin banyak banget orang dari Jakarta, orang dari Palembang, orang dari Lampung, sampai dari Surabaya juga yang diundang tuh buat nyangkul, buat apa? Ngedownload, nyedot timah yang ada di laut, yang ada di dalam darat untuk dijual tuh. Nah seharusnya ya ketika kemudian penambang-penambang rakyat itu dengan ya izin pertambangan rakyat atau apapun itu diharapkan ya ketika mereka mulai menambang dan ketemu timah itu dijualnya ke PT Timah. Dan memang ada beberapa sebagian orang yang cukup fair menurut gua, mereka nambang di situ pakai izinnya, bukan mereka gak punya izin ya, izinnya kan yang punya PT Timah. Begitu dapat hasil ya mereka jual ke PT Timah. Tapi ternyata apa? Di sana ada kompetitor guys. Ada smelter-smelter yang dimiliki oleh swasta yang mereka kemudian banyak menyerap hasil-hasil pertambangan di IUP-nya si PT Timah itu sendiri. Jadi misalkan gue di situ punya nambang ya, gue nambang sebagai IPR ya, yang punya pertambangan rakyat, izin gue pertambangan rakyat, atau ya sebetulnya ilegal juga. Intinya kan ngegalinya di lahannya PT Timah, tapi atas izin PT Timah. Nah ketika kemudian gue dapat hasilnya, kalau gue jual itu ke PT Timah, gue cuma dihargai 300.000 per karung, misalkan 300.000 per kilo lah. Tapi kemudian ada perusahaan lain nih yang punya smelter timah di situ, mereka berani beli di harga 350.000. Logikanya begitu. Logikanya gue tanya sama kalian, kalau lu jadi orang yang nambang di sana, PT Timah belinya 300.000 sekilo, terus PT sebelah harganya 350.000 rupiah, akhirnya lu jual kemana? Lu jual ke PT sebelah itu. Akibatnya apa? Justru yang makin kaya di sini adalah PT smelter-smelter itu yang sebetulnya dapat barang ilegal, karena barang-barang yang masuk ke smelter mereka itu bukanlah biji timah yang legal. Biji timah itu sebetulnya milik punya PT Timah Tbk, tapi kemudian bocor ke tempat lain. Karena apa? Penambang-penambang yang diberi izin maupun penambang-penambang yang ilegal itu kemudian diakomodasi nih sama mafia timah supaya mereka berbondong-bondong nambang di situ, dan kemudian hasil tambangnya diarahkan ke smelter-smelter yang bekerja sama dengan mereka. Masih masuk blok PT Timah lah ini. Oh ini iupnya PT Timah? Iya. Terus kok bisa garap di sini? Ya mungkin lah ada izin dari PT Timah. Nah kalau Bapak jualnya kemana? Keduanya gak tentu kok. Ke orang, bukan ke Timah langsung nanti? Ya kadang-kadang ke Timah, kadang-kadang ke semester, kadang-kadang ke gitu ya. Smelter berapa belinya? Semester kalau sekarang ada yang 215, ada yang 220. Smelter punya siapa? Ya banyak lah. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa wah, masa sih PT Timah nggak tahu? Kalau menurut gue PT Timah seharusnya tahu, karena itu kejadian di wilayah IUP-nya mereka sendiri. Artinya itu terjadi di halaman rumahnya mereka. Ada orang nambang, tapi kok timahnya nggak masuk ke pabrik gue ya? Tapi kok timahnya malah masuk ke pabrik orang lain? Itu kan harusnya jadi pertanyaan. Jadi jangan heran kalau di kemudian hari, pada hari ini juga ternyata yang dijadikan tersangka itu salah satunya adalah mantan direkturnya PT Timah Tbk itu sendiri. Nah inilah yang berulang kali gue suka bilang sama teman-teman, kalau lu investasi di ESG, memang kita itu harus benar-benar ngecek manajemennya itu punya kredibilitas nggak. Jangan-jangan hobinya makan dalam. Makan dalam artinya apa ya? Bikin korupsi yang merugikan perusahaan itu sendiri demi memperkaya dirinya sendiri. Nah kita sebagus apapun prospeknya, sebagus apapun, harga timah melonjak 1000 kali lipat misalkan. Jangan artinya lu serta-merta FOMO, terus lu beli saham-saham yang sebetulnya nggak punya kredibilitas, yang nggak punya GCG yang bagus. Nah ini yang menurut gue sangat disayangkan dan dirugikan, bahwa apa? Itu terjadi di depan mata Jakarta, pemerintah sendiri, karena Bangka Belitung itu dekat dari Jakarta. Seharusnya kita bisa lebih tahu dan lebih aware dengan itu. Dan padahal ya rakyat-rakyat di Bangka Belitung itu udah sering banget teriak-teriak loh, bahwa apa ya, wilayah mereka makin rusak, bolong-bolong, terjadi banyak pencemaran lingkungan karena banyak ya penambang-penambang yang ilegal itu sendiri. Itu sebetulnya berangkat dari ide yang menurut gue bagus, bahwa apa ya, PT Timah nggak punya modal, tapi mereka punya wilayah lahan yang bisa ditambang, mereka punya IUP-nya, ya mereka mau memberdayakan masyarakat. Menurut gue itu jujur ya, itu ide yang bagus, bahwa apa ya, pemberdayaan masyarakat, menambanglah kalian di lahan-lahan pertambangan yang saya miliki. Tapi nanti kalau udah ketemu hasil tambangnya, tolonglah dijual ke pabrik saya, kan gitu. Dan mereka akan berani beli itu dengan nilai yang bagus. Dan menurut gue memang harganya juga cukup bagus, karena begitu banyak kok gue lihat penambang-penambang rakyat itu yang jual ke PT Timah. Cuman ya memang ada beberapa yang akhirnya membandel dan mereka jual ke
pengepul ya atau ke penimbang. Jadi ada namanya bisnis papan timbang tuh kalau di Bangka Belitung tuh. Mereka cuma modal apa papan-papan kayu buat nimbang, misahin antara pasir kotoran dengan pasir biji timahnya itu sendiri. Nanti mereka kemudian yang bawa itu ke pengepul besar. Jadi ada bisnis meja timbang, ada bisnis meja goyang. Lu pasti ngerti lah kalau orang Bangka Belitung apa yang gue omongin di sini. Dan ujung-ujungnya ya masuk ke smelter-smelter yang seharusnya dimiliki oleh PT Timah itu sendiri. Nah artinya kan harusnya PT Timah menikmati ya bahan baku yang lebih murah. Karena apa yang nambang orang-orang rakyat jelata yang nambang ini. Maksud gue ya bukan orang-orang yang biayanya tinggi. Tapi orang-orang berbiaya rendah yang gak safety, tentunya gak aman, gak ribet. Dan akibatnya apa? Harusnya mereka bisa dapat komoditas timah, biji timah dengan harga yang lebih murah. Tapi kan sayangnya akhirnya keuntungan itu tidak dinikmati oleh PT Timah itu sendiri. Nah menurut gue ini salah satu dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di perusahaan plat merah. Khususnya ya menurut gue kalau udah TBK ya mbok sadar diri lah. Karena bahwa apa ya? Walaupun lu perusahaan plat merah, tapi kan kalau udah TBK ada investor retail di sana. Itu manusia, itu bukan robot atau gedebong pisang gitu ya. Enggak, itu manusia, betul-betul hidup bisa bernafas. Tolonglah diperlakukan sebagai manusia, tolonglah jadi direktur yang amanah. Jangan lu sibuk nyolong sana, nyolong sini. Nah ini menurut gue salah satu kesedihan dan kabar buruk ya buat dunia investasi di Indonesia bahwa apa? Masih banyak direktur-direktur yang tidak punya integritas, mentalitasnya maling gitu loh. Dan semoga ya harapannya ya buat nanti di era presiden baru tolonglah kemudian nanti carilah direktur-direktur BUMN khususnya yang TBK itu ya orang-orang yang luar biasa kredibel, luar biasa bagus, luar biasa pintar. Seperti contohnya Pak Ignatius Jonan ya berhasil apa? Merubah, mentransformasi kereta api Indonesia yang tadinya perusahaan buluk, lu bisa zaman dulu tuh naik kereta ada kambing duduk di sebelah lu, kan aneh. Kalau terus di sebelah kanan lu ada pengamen, ileran, bisulan, nyeker. Terus orang bisa lalu lalang jualan tahu lah, tahu Sumedang lah, jualan nasi uduk di dalam kereta api. Kan aneh. Akhirnya lu pindah lah duduk di atas, mati lu kesetrum. Nah itu realitanya. Dan dia mentransformasi kereta api yang tadinya kereta maut ya, berubah menjadi perusahaan kereta api yang wajar, yang manusiawi, yang memperlakukan manusia seperti manusia bukan seperti kambing. Jadi udah gak ada lagi orang mati kesetrum duduk di atas atap. Dan gue sangat mengapresiasi dan kita butuh lebih banyak lagi orang seperti Bapak Ignatius Jonan ini. Jadi gue sangat berharap ya kedepannya ya pemerintah yang baru itu bisa mulai mereplikasi atau meng-hire orang-orang yang luar biasa seperti Pak Ignatius Jonan ketika dia berhasil mentransformasi kereta api jadi tadinya perusahaan busuk rugi terus menjadi perusahaan bernilai triliunan yang bagus dan berkualitas. Nah buat tim penegak hukum sendiri ya gue mau kasih masukan nih gampang banget sebenarnya kalau mau lihat yang lucu-lucu yang aneh-aneh dari PT Timah ini. Bahwa apa? Lu bisa lihat dengan mata kepala lu sendiri. Di layar kaca pun gue bantuin lu nih. Bahwa apa? Ekspor timah di tahun 2023 lalu dari Indonesia itu mencapai 68.000 metrik ton. Gue ulangin, 68.000 metrik ton adalah hasil ekspor timah Indonesia. Dan lu tahu berapa sumbangsi PT Timah? PT Timah ini adalah perusahaan legendaris yang mempunyai izin usaha pertambangan terbesar dan terluas di Indonesia. Mereka punya cadangan timah terbesar di kolong langit Indonesia ini. Lu tahu dari 68.000 ton itu kontribusi PT Timah itu cuma 12.000 ton. Kontribusi PT Timah itu cuma 12.000 metrik ton. Lu bayangin gak? Ini ada yang salah dong. 68.000 ekspor timah dari Indonesia, kontribusi PT Timah cuma 12.000. Gila, gak nyampe 50%. Ini berarti udah ada sesuatu di sini. Itu dari something wrong lah ya. Menurut gua tolonglah ini segera diperbaiki. Menurut gua sangat tidak masuk akal. Kok bisa-bisanya perusahaan timah, tambang timah terbesar di Indonesia, nilai ekspornya bisa kalah dari perusahaan swasta. Menurut gua tidak masuk akal. Kalau menurut lu itu masuk akal, berarti ada yang gila di sini. Jadi buat teman-teman ini sekali lagi ya, ini betul-betul menggambarkan betapa benarnya teori investasi Benix. 16 jenis saham Patriot itu adalah saham berisiko tinggi yang sebaiknya lu hindari, apalagi kalau lu tidak mengerti dinamika yang ada di dalamnya. Dan gue yakin ya kalau sampai nilai kerugian negara udah sampai ratusan triliun, bahkan sampai katanya 270 triliun, gue yakin yang bermain di sini bukan cuma 1-2 batang.
gue yakin ada begitu banyak orang di sini. So kita lihat aja akan seperti apa perjalanan kasus ini, karena apa? Kabar ini udah nyampe ke New York, udah nyampe ke Apple, ke Tim Cook. Mereka sekarang udah makin takut nih buat ngambil timah dari Indonesia, karena diduga terlibat dalam pengerusakan lingkungan yang luar biasa. Dan nanti kalau ini makin parah nih, bisa makin heboh, ya dunia akan makin takut dan gak percayalah buat investasi di Indonesia. Karena ujung-ujungnya apa? Korupsi, merusak bumi. Wah, gila bener nih. Dan lu tau gak satu hal yang lebih seru lagi nih? Bahwa ternyata kasus korupsi yang berhubungan dengan timah ini, ternyata ada berhubungan loh dengan mantan komisaris utama di perusahaan yang berhubungan dengan jalan tol. Lu tau gak ya? Siapa sih sebenarnya yang lagi kita maksud ya? Dan menurut lu, kenapa sih di Indonesia orang itu pada doyan banget korupsi, dikit-dikit korupsi? Gimana sih solusi yang paling gampang ya supaya korupsi itu bisa hilang dari tanah air Indonesia? Dan ini hal-hal begini membuat lu semakin takut atau lu semakin pede malah buat berinvestasi di saham-saham yang berbau politis seperti ini. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini ya, gimana pandanganmu. Semoga video ini bermanfaat, salam sehat, salam cuan, bye-bye. Con te l'hanno veruta sì